Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon ada background suara dimatikan dulu. Oke, bentar. Ya, alhamdulillah Ustadz Zaini udah masuk, Tat. Ustadz Zaini. Nggih. Ya. Alhamdulillah Ustaz Zaini sudah masuk. Kan, Tat, dapat dimulai, Tat. Sudah ditunggu pemirsa, Tat. Ya, Ustaz. Data Konita juga sudah masuk. Hari ini Ustadz Muhammad Zaini dari Madura yang akan menjadi moderator. Kemudian untuk tilawah Mbak Konita. Mas Aris, jangan biasakan nyebut pulau, nyebut kota aja. Oh iya, di Madura tepatnya di Pamekasan. Gitu. Untuk Ustadz. Kemudian selamat datang juga untuk Prof. Daniel M. Rosid, Guru Besar ITS. Sangat lama Prof, karena waktu itu bersama Prof di PWM Jawa Timur. Prof. Rosid ini menggerakkan pendidikan Muhammadiyah yang sangat kangen nih. Semoga juga Prof. Imam yang saat ini ada di Nara. Saat ini saya terkoreksi 11 derajat. Ya, saya hanya saat ini kangen-kangen saja. Semoga bisa ke Nara lagi, Prof ya. Oh, siap. Tentu seluruh Hero Society yang saat ini sudah masuk ya. Jadi sudah 44 yang masuk di Zoom Mapara ke 29. Alhamdulillah bahwa kita hampir tuntas di Ramadan tahun 1446 ini. Untuk itu menyingkat untuk kegiatan Mapara yang ke-29 ini, silahkan untuk Mbak Konita membacakan tilawahnya. Dan selanjutnya nanti kepada saudaraku Ustadz Muhammad Zaini dari Pamekasan Madura yang menjadi moderator untuk bisa langsung memimpin atau memoderatori untuk Prof. Rosid. Silahkan Mbak Konita. Silahkan Mbak Konita, mungkin masih unmute. Ya, suaranya belum bisa jelas Mbak Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara belum masuk Mbak Konita ya? Sudah, Pak. Sudah. Dan dialah yang menunjukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya. Dan dengan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang Mbak Konita Koryaini Kaulis Sabila adalah mahasiswa akhir Universitas Islam Negeri Malang. Terima kasih Mbak Konita, semoga menjadi pengalaman yang senantiasa berkesan, mengikuti dan
berperan atau berandil di Mapara yang ke-29. Sampai jumpa di Mapara yang akan datang. Selamat berpuasa. Selanjutnya untuk Ustadz Muhammad Zaini, sebelumnya untuk penyelaras Prof. Imam langsung yang saat ini dari Jepang bisa menyampaikannya. Selanjutnya nanti Ustadz Zaini. Terima kasih, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati bersama Tuan Guru atau apalagi ya Al-Mukarram Pak Kiai kita Profesor Dr. Muhammad Daniel M. Rosid. Tadi disebut oleh Mas Aris itu apa tadi ya, dosen ITS atau apa. Kalau Prof. Daniel itu bukan kelasnya, bukan itu, dia itu ya semakomnya Presiden Indonesia lah kalau Prof. Daniel itu. Ya. Mas Aris yang saya hormati semua tim Prof. Daniel ya. Ini Mapara ini sudah yang ke-29 dan ini sudah tahun keempat Prof. Daniel. Alhamdulillah. Keempat dan apa yang ngurusi ya ini Mbak Izuki dan kawan-kawan ini semua ini. Ada Mas, ini ada Mbak April, ada Mbak Eli, ada Bu Rukyati dan semua ini apa holobis kuntul baris bareng-bareng. Tanya seluruh Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Kawaluso sampai paling selatan mana ya? Pulau Sempu ya. Pulau Sempu atau Nusa Kambangan ya. Selatan. Jadi ini setiap hari pagi Prof. Daniel selama bulan Ramadan dan semua ini mandiri, kita semua diurus sendiri begini ini. Dan kalau Jumat malam, tadi malam ada KSJM, pasien spesial Jumat malam, yang tadi malam saya nggak dapat join karena anak ini harus tidur. Kalau saya melek, dia ikut melek juga. Yang ketiga, Prof. Daniel, semangatnya kawan-kawan di Mapara, di Aero itu luar biasa. Jadi katanya kemarin ini seperti kuliah doktoral katanya Mas siapa itu. Jadi ada yang 30 hari, ini setiap hari itu ada sertifikatnya Prof. Daniel. Itu ya. Jadi, ada yang sekarang ini sudah akan menerima sertifikat yang ke-29. Nah, itu Nah, yang berikutnya hostnya itu di Malang. Hostnya Zoom ini di Malang, di Ustadz Bunali yang punya sekolah besar itu. Dan Zoom-nya itu sudah dibayar, sudah lunas 1 tahun. Jangan sampai bolehlah negara punya utang ke Amerika, tapi Aero Society jangan ngutang ke Amerika, kita bayar lunas dulu. Jadi artinya Amerika yang punya piutang, apa kita yang punya piutang ke sana ya. Jadi berhutang. Yang keempat, semangat ini dibangun ini yang di hadapan Prof. Daniel ini semua mayoritas itu penulis Prof. Daniel. Ada penulis koran Tribun, Jawa Pos, Kompas, Kompasiana, Kaltim Pos, Cendrawasih Pos, Singgalang, semua ini Malang, Malang semua ini. Jadi biasanya nanti setelah akhir ini kalau tidak menjadi buku yang menjadi tulisan-tulisan lengkap di koran. Jadi yang kelima ini banyak mubalik Prof. Daniel. Jadi sekarang ini ada Ustadz ini punya banyak pondok ini. Jadi kalau ceramah tinggal kan sudah memperoleh 30 hari ini. Nah itu kalau ceramah tinggal ngambil salah satu. Paling secuil 2 cuil langsung jadi khotib, naik mimbar. Itu jadi sekarang sudah nggak perlu beli buku materi di toko buku. Langsung ngelihat rekamannya ini Mapara, langsung diambil yang mana. Kalau ingin ikan ya Prof. Ari Purbayanto, kalau ingin tentang kapal ya Prof. Daniel, kalau tentang cabai ada Prof. Sukur, jadi semua tinggal ngambil-ngambil. Yang keenam, ini banyak juga guru, jadi hasil dari ini diceritakan di murid-muridnya. Ternyata tentang itu, kalau sudah tumbuh akarnya yang di lemari es itu
itu tidak boleh dimakan, katanya begitu. Itu tahu-tahu ya dari Mapara ini diceritakan oleh ahli kentang itu. Dan ini sangat positif. Ternyata cabai gendot yang pedasnya bukan main itu tidak dapat dikawinkan dengan cabai biasa, itu ya. Itu ternyata ya memperolehnya dari Mapara itu. Saya rasa hari ini spesial karena Prof. Daniel adalah seorang ilmuwan yang sangat berpengalaman. Dunia mana sih yang belum dijelajah oleh Prof. Daniel selain dunia lain? Ya. Silakan nanti monggo Mas Zaini. Mas Zaini sudah lama tidak. Mas Zaini itu munculnya ini setahun sekali, Prof. Daniel. Iya toh. Seperti itu lintang Meluku itu yang di planet itu munculnya kalau petani sudah mulai berkebun, lintang Melukunya muncul. Nah ini Mas Zaini juga munculnya kalau pas Mapara lagi setahun sekali. Saya rasa itu semua. Dan kawan-kawan, mari kita saksikan bersama guru kita yang luar biasa, Prof. Daniel M. Rashid, yang satu kampung dengan Bu Retno, sama-sama orang Klaten itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Imam Robandi yang telah memberi pengantar. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Yang saya hormati guru besar kita bersama, founder Airo Society, Profesor Imam Robandi, yang tadi pemantik yang luar biasa untuk mengawali kajian subuh pagi ini. Narasumber kita Profesor Dr. Daniel M. Rashid, yang saya sering juga membaca tulisan-tulisannya begitu sangat tajam, ya, baik di koran, di berbagai media sosial. Seluruh peserta Mapara ke-29 dari seluruh penjuru Indonesia yang saya hormati, Pak Aris yang selanjutnya komunikasi, akan saya sebagai moderator. Terima kasih, mudah-mudahan semua ini bagian dari keberkahan Ramadan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah kita tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada puncak Ramadan 1446 Hijriah, yang hari ini kita telah menjalani ibadah puasa yang ke-29. Alhamdulillah, lewat Mapara ini kita dapat saling bersilaturahim, saling menyapa, saling merekatkan ukhuwah satu sama lain, lewat kegigihan dan semangat yang luar biasa yang selalu dibangun oleh Profesor Dr. Imam Robandi. Luar biasa perjuangan beliau, dan kita mengapresiasi, dan maka ini adalah menjadi majelis ilmu dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita akan bersama Profesor Dr. M. Daniel Rashid, ya, dengan tema Maritim Defense Perspektif Ramadan, pertahanan marit dalam perspektif Ramadan. Ini adalah tema unik, ya, bagaimana kita berbicara tentang pertahanan maritim dalam perspektif Ramadan ini. Dan ini adalah sebuah disiplin ilmu baru yang tentu ini akan menghadirkan perspektif baru juga, terutama dalam kaitannya dengan Ramadan, dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan nanti menjadi itu inspirasi, terutama bagi teman-teman yang senang menulis ini, ya, untuk mengambil sebuah tulisan dengan perspektif baru ini, walaupun di akhiran kita tetap semangat, tetap mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan insya Allah kita akan bersama-sama mengumandangkan takbir tanggal 31. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dan kita bersama-sama, dan itulah puncak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kami persilakan secukupnya kepada yang terhormat kita Profesor Dr. untuk menyampaikan materi. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hai Bapak sekalian, rahimakumullah, hadirin dalam matahari pagi Ramadan, Imam Robandi Society, saya mendapatkan kehormatan diundang dalam forum platform yang luar biasa ini. Teman-teman penulis, teman-teman mubaligh, para guru peneliti, saya bersyukur bisa berbagi pandangan mengenai satu topik yang sudah lama menjadi bahan studi maupun penelitian selama bertahun-tahun ini, ya, kaitannya dengan pertahanan maritim, terutama dalam perspektif Ramadan. Ya. Saya akan share bahan-bahan sudah saya berikan ke Mbak Izuki, ya. Saya akan share sendiri langsung, boleh kan? Atau boleh, pahalanya lebih banyak malah kalau di-share sendiri. Gitu ya? Iya. Oke. Di full screen saja, di full screen bisa kan? Ya, oke. Ya, alhamdulillah dibantu oleh Mbak Izuki. Ya, Ibu sekalian, kita mulai dengan satu hadis bahwa ini, mohon maaf, ini kelihatannya setelah saya transfer terbalik-balik ini. Terbalik-balik. Iya. Kelihatannya karena profesor yang sudah jadul, ya. Ini harus ini HP-nya harus dibalik, Prof. Daniel. Gitu ya? Untuk membaca agar benar. Oh gitu ya? Di mirror. Oh iya. Oke. Saya, ini kalau soal-soal kayak gini nih, saya tidak begitu, karena penggunaan teknik tablet dan sebagainya ini saya kurang canggih lah, katakan begitu, ya. Slide berikutnya saja. Monggo. Atau berkenan share sendiri, Prof. Mungkin lebih ini. Nah, ya, oke. Ya, asyamu junah, ya. Jadi puasa adalah perisai terhadap nafsu syahwat perut dan kelamin. Saya kira ini sudah jelas, ya. Hadis Nabi yang mengatakan memang konsep jihad terbesar. Next slide. Ya. Slide berikutnya saja. Jihadul akbar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Saya kira ini jelas merupakan pokok-pokok pemikiran di sekitar mengapa Ramadan ini harus kita pahami sebagai semacam konsep pertahanan. Ya. Lanjut. Jadi melalui Syam Ramadan, Qiyamul Lail, kemudian tadarus Al-Quran dan sedekah, kita membangun satu modal sosial, mengurangi konsumsi berlebihan, hidup lebih sehat, jujur, amanah, cerdas, dan peduli. Jadi ini saya kira kontribusi umat Islam terhadap bangsa Indonesia ini luar biasa besar. Bayangkan kalau kita meninggalkan tradisi puasa Ramadan ini,
beberapa tahun saja, maka modal sosial bangsa ini akan makin bergerus dan boleh dipastikan kita akan mengalami degradasi, demoralisasi, dan mungkin bahkan disintegrasi. Ya. Jadi ini saya kira ini tidak banyak disadari bahwa umat Islam melalui tradisi Siam ini merupakan investor modal sosial yang terbesar. Ya. Lanjut. Jadi memang dalam perspektif itu, kalau kita bicara sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, kita melaksanakan Siam Ramadan itu dengan tadi diongkosi sendiri, tidak mengganggu APBD maupun APBN. Investasi modal sosial itu betul-betul dilakukan sebagai bagian dari kemandirian dan kepedulian umat Islam terhadap nasib bangsa ini. Ya, jadi Siam tidak saja sekedar kegiatan yang bersifat dilihat dari sudut fikih saja, tapi dia memiliki dampak-dampak sosial, ekonomi, dan politik yang besar sebetulnya, dan ini yang menjelaskan kenapa kita sebagai bangsa mampu bertahan cukup lama walaupun menghadapi berbagai macam penjajahan, kita bisa bertahan yang kemudian malah eksis ya sebagai sebuah bangsa yang kemudian memproklamasikan dirinya pada 17 Agustus 45 yang lalu. Dan kita juga melihat bagaimana kekuatan-kekuatan modal sosial bangsa ini itu terbukti pada waktu kita melawan upaya-upaya penjajah untuk kembali menjajah kita. Walaupun mereka kemudian harus mengubah strateginya, tidak melalui perang fisikal, militeri, tapi menggunakan perang-perang proksi, ya, dan neokortex, ya, yang ini kemudian mesti kita lihat apakah dari Siam Ramadan ini bisa kita kembangkan menjadi upaya untuk membentengi kita dari perang-perang baru itu. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya harus mengatakan bahwa laut yang menyusun 70% dari wilayah Indonesia seluas kira-kira 5 juta kilometer persegi itu bukan lingkungan yang alami, ya, bukan lingkungan yang alamiah bagi manusia. Untuk hadir di laut kita membutuhkan teknologi dan energi yang cukup. Ya. Jadi untuk bertahan di satu tempat saja di laut itu kita membutuhkan serangkaian peralatan teknologi agar kita tetap bisa aman, sehat, dan produktif. Ya. Jadi ini perlu satu energi. Bahkan untuk bertahan di satu tempat saja kita butuh energi. Jangankan bergerak, bertahan di satu tempat saja kita butuh energi karena arus, gelombang, angin, dan sebagainya itu merupakan lingkungan yang alamiah di laut. Ya. Lanjut. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa melalui pengendalian syahwat perut dan kelamin itu, kita bisa menyisakan energi untuk kita cadangkan, untuk kemudian kita alokasikan untuk hidup di laut secara aman dan produktif di negara kepulauan ini. Ya. Jadi kalau energi yang kita miliki yang sudah terbatas itu habis untuk darat, maka tidak cukup energi untuk hadir di laut. Dan ini yang membuat laut ini menjadi daerah yang asing dan kurang termanfaatkan dengan baik. Ya. Nanti akan kita lihat negara-negara yang menyadari kepentingan maritimnya, walaupun bukan negara kepulauan, itu mengalokasikan anggaran yang cukup dan energi yang cukup untuk hadir di laut. Ya. Jadi karena laut itu memiliki fungsi-fungsi pokok, terutama dalam rangka memfasilitasi perdagangan. Dan kita tahu bahwa perdagangan itu adalah jantung dari setiap peradaban. Ya. Jual beli jasa-jasa dan barang-barang dalam rangka meningkatkan kemakmuran itu merupakan tugas pokok dari perdagangan dan juga commerce, trade and commerce
tidak bisa kita lepaskan dari angkutan laut sebagai tulang punggung ya bagi sistem logistik maupun sistem transportasi nasional. Ya. Lanjut. Nah, catatan saya nanti mungkin Pak Imam yang dari teknik elektro bisa melihat konsumsi energi per kapita sekarang ini kira-kira sekitar 1 megawatt per kapita per tahun, ya kira. Jadi boleh 1 kiloliter setara minyak per kapita. Dan ini hanya 20% dari Jepang dan Eropa, dan hanya 10% dari Amerika. Jadi kalau kita lihat Amerika memiliki sekian atau 7 armada berbasis kapal induk tersebar di mana-mana di seluruh dunia, dan kemudian juga memiliki armada-armada kapal untuk ekspor dan impor Amerika, itu membutuhkan dukungan energi yang cukup. Jadi kita cuma 10%-nya saja konsumsi energi per kapita. Itu yang menjelaskan kita sekarang ini berusaha menjadi negara maju dan itu membutuhkan masukan energi yang cukup ya, untuk memiliki kapasitas proses-proses nilai tambah yang lebih tinggi dan lebih produktif. Ya. Jadi ini kita gimana sumber-sumber energinya ini terbatas. Kalau kita menggunakan energinya tidak secara bijaksana, maka kita justru melakukan semacam misalokasi pasokan energi yang sebetulnya masih terbatas. Ya. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai satu data, ya, hingga saat ini kita belum mampu hadir di laut secara efektif. Baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia belum berhasil hadir di laut secara efektif karena keterbatasan teknologi dan energi. Ya. Sehingga terjadi berbagai kegiatan melawan hukum di laut seperti illegal fishing, illegal waste dumping, human trafficking bahkan, lalu illegal mining. Ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di laut yang melawan hukum, yang kemudian bersifat merusak. Yang kemarin kita ada kasus pagar laut di beberapa pesisir di tanah air, termasuk di utara Jawa, itu karena pemerintah belum mampu hadir di laut, ya, sehingga di laut itu seolah kegiatannya tidak terpantau secara efektif. Ya. Jadi ini tentu bisa menimbulkan banyak masalah, ya, termasuk konflik kepentingan antar berbagai macam komponen masyarakat dalam rangka memanfaatkan laut, terutama seperti kelompok nelayan, kemudian juga investor besar yang rakus lahan, katakan begitu, sehingga kemudian mencari tambahan lahan dengan melakukan reklamasi di laut. Sebetulnya kurang tepat disebut reklamasi, tepatnya sebenarnya pengurukan besar-besaran, ya, untuk menjadi pulau-pulau baru. Ya. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat beberapa kabinet terakhir, termasuk kabinet Merah Putih hari ini, itu kelihatan sekali fokus pembangunannya sangat berbasis darat, ya. Dan itu telah menyebabkan misalokasi energi tidak mendukung proses-proses nilai tambah di pesisir dan di laut. Ya. Jadi kita belum memiliki pemerintahan di laut lah, ya. Jadi kabinet ini pun itu boleh dikatakan kabinet darat, ya, belum mencerminkan pemerintahan di laut yang efektif, ya, yang luasnya bahkan 2 kali lipat dari luasan daratannya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai gambaran kasar, kepulauan kita ini luasnya seluas Eropa, ya, kira-kira 5 juta kilometer persegi, daratannya cuma 2 juta saja, ya, kurang dari 2 juta sebetulnya. Jadi kalau peta Indonesia ini kita taruh di atas Eropa, kira-kira Aceh itu berada di Glasgow, kira-kira. Kemudian Merauke itu ada di Istanbul, ya, kira-kira. Ya. Dan
Eropa itu ada sekitar 30 lebih negara, kita hanya satu negara saja. Jadi bisa dibayangkan bentang alam kepulauan yang sangat luas ini, kalau kita tidak mampu mengelola lautnya, ya kocar-kacir dan bisa menimbulkan kesenjangan yang luar biasa. Dan ini akan mengancam upaya kita untuk menjadi adil dan makmur, ya, bersatu, berdaulat dan seterusnya. Ya. Lanjut. Nah, sebagai gambaran juga, bagaimana untuk menggambarkan kegiatan kita di laut, terutama dengan kapal-kapal komersial kita untuk keperluan transportasi domestik maupun ekspor-impor, itu kira-kira produktivitas armada nasional kita itu sekitar 2 triliun ton kilometer per tahun. Ya. 2 triliun ton kilometer per tahun. Ya. Ini dibanding Belanda, Belanda itu 2 kalinya, padahal dia negara kecil sekali. Ya. Kemudian Jepang, yang juga dibanding Indonesia juga negara kecil, itu produktivitas armada nasionalnya sampai 6 triliun ton kilometer per tahun. Ya. Berarti armada kapal Jepang itu lebih produktif melayani ekspor impor Jepang. Ya. Belanda juga begitu, dan memang kenyataannya ekspor impor Indonesia masih dilakukan oleh kapal-kapal asing. Ya, ini tentu satu paradoks, ya, bahwa untuk negara sebesar Indonesia, negara kepulauan, kita masih menggantungkan armada-armada asing, ya, untuk ekspor impor kita. Ya. Nanti kalau dibandingkan dengan Cina jauh lagi, ya. Cina mungkin bisa sudah 10 triliun ton kilometer per tahun, ya. Jadi sudah 5 kali lipat kita. Dan ini menyebabkan satu ketimbangan spasial antara Jawa dan luar Jawa, antara Jawa, Sumatera dengan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua, ya. Ketimbangannya sangat parah. Nanti bisa dilihat dari konsumsi energi per kapita yang tadi sangat tidak merata, ya, jomplang. Dan ini tentu saja akan mengancam persatuan nasional, ya, karena penyebaran hasil-hasil pembangunan tidak bisa terjadi secara merata, kemudian terjadi perbedaan harga yang cukup mencolok antara berbagai macam kebutuhan pokok antara Jawa dan luar Jawa, itu terjadi perbedaan harga yang cukup besar. Ya. Saya kira ini dalam jangka panjang tentu akan mengancam kesejahteraan umum, ya, masyarakat Indonesia dan keadilan sosial. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari perspektif itu, kalau kita mau meningkatkan produktivitas nasional, maka kita harus menambah jumlah dan mutu armada nasional kita. Ya. Jumlah itu berarti kaitannya dengan tonase dan juga dengan armada jumlah sendiri. Mutu itu antara ada tonase dan kecepatan. Ya. Jadi kalau tonase makin besar, kecepatannya makin tinggi, itu produktivitas nasional kita akan meningkat. Dan itu sebagian besar akan ditentukan oleh efisiensi di pelabuhan-pelabuhan kita dan juga rancang bangun kapal-kapal itu sendiri yang buatan Indonesia. Jadi kalau kapal-kapal itu yang makin inovatif, makin modern, makin efisien, dengan kecepatan yang lebih tinggi, katakan begitu, itu bisa diciptakan oleh para insinyur kita dan dibuat galang-galang kita, maka itu akan menciptakan efek berganda yang luar biasa bagi ekonomi nasional, ya, sekaligus untuk meningkatkan tadi, menyebarkan berbagai macam hasil-hasil pembangunan ke seluruh daerah, ya, di Indonesia, ya, sehingga tidak terjadi perbedaan harga yang mencolok. Ya. Jadi ini PR-nya masih besar di situ. Ya. Jadi kehadiran lanjut, ya, ya. Jadi kehadiran kapal-kapal komersial, termasuk juga kapal-kapal negara dan kapal-kapal perang, itu akan menentukan kinerja keamanan dan pertahanan, ya, nasional kita. Ya. Jadi ini yang kira-kira ini kondisi kita dan problemnya. Saya akan coba
ajukan beberapa agenda menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, makmur itu mestinya, bukan makmi. Salah kelihatannya ya. Mohon maaf. Lanjut. Pertama, kita membutuhkan pendidikan yang memerdekakan, ya, yang melahirkan warga negara yang sehat, jujur, amanah, cerdas dan peduli, serta produktif. Ya. Ini saya kira Muhammadiyah cukup banyak peranan di situ. Ya. Tantangannya masih besar saya kira. Ya. Bagaimana kita, terutama kalau kita melihat persaingan kita dengan ASEAN saja, kemudian juga dengan Cina, dalam beberapa hal termasuk STEM, saya kira Science, Technology, Engineering, and Mathematics, kita tertinggal jauh dibanding Cina dan Jepang maupun Korea Selatan. Bahkan dengan Singapura kita termasuk tertinggal. Ya. Lanjut. Nah, kita juga membutuhkan pasar yang terbuka dan adil, bebas riba. Ya. Ini saya kira sudah terbuka, sudah cukup terbuka dengan membuka globalisasi. Tapi kita belum bisa dikatakan adil karena riba masih menjadi bagian ekonomi yang mengganggu sekali. Ya. Nilai-nilai tambah di sektor-sektor strategis seperti pertanian itu habis dimakan riba, ya, sehingga nilai tukar petani maupun nelayan dari tahun ke tahun itu merangkak naik tapi lambat sekali. Ya. Sehingga nelayan dan petani itu termasuk kelompok masyarakat yang miskin, ya, karena sektor ini sangat rentan terhadap riba. Lanjut. Kita juga membutuhkan investasi yang memandirikan, ya, berbasis potensi-potensi agromaritim yang melimpah. Jadi ini kita butuh investasi. Ya. Nah, banyak kasus di mana investasi tidak terjadi karena tidak cukup, ya, karena birokrasi mengganggu. Ya. Birokrasinya tidak bersih dan kompeten. Lalu operatornya juga begitu, operasinya tidak profesional. Ya, saya kira dalam perspektif ini agenda Siam Ramadan itu menjadi penting. Ya, next slide, untuk melahirkan birokrasi yang profesional dan bebas KKN. Ya, ini kalau kita melihat coverage media akhir ini tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia itu sangat menggelisahkan kita. Ya, jadi kita seolah-olah memiliki semacam selera ekonomi yang rendah sekali, ya, sehingga tidak memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk kaya atau untuk mendapatkan harta dengan cara yang elegan dan katakan syar'i lah, begitu, ya. Tapi kekayaan itu diperoleh melalui cara-cara yang tidak patut, ya, sehingga ya, korupsi di mana-mana, ya. Jadi tanpa birokrasi yang profesional dan bebas KKN, kita sulit tumbuh menjadi, apalagi tumbuh sampai 8%, ya, seperti targetnya Presiden kita hari ini. Ya. Slide berikutnya. Nah, saya kira ini yang terakhir adalah bahwa kita membutuhkan pasokan energi yang memadai dan cukup untuk mendukung pemerintahan dan bisnis di laut secara efektif. Jadi kalau sekarang ini kita masih impor migas, ya, kira separuh dari kebutuhan kita, sekitar 1,5 juta barel per hari, masih diberi dengan impor. Itu pun ternyata karena banyak kasus korupsi di situ. Ya, sebetulnya kita bisa membuat lebih cepat membuat kilang, sehingga impor kita mungkin tidak sebesar itu. Lalu segera mengkonversi sumber-sumber energi terbarukan seperti sawit untuk memenuhi kebutuhan energi kita itu. Ya, tapi ini kita sangat terlambat. Ya, karena masalah korupsi tadi. Ya. Jadi ini dalam perspektif itulah kira-kira kalau kita melihat fungsi Ramadan itu dalam rangka mengendalikan konsumsi, kemudian juga pengendalian syahwat perut dan kelamin tadi untuk melahirkan masyarakat yang jujur, cerdas, amanah dan peduli. Itu akan menjadi bagian yang penting dalam rangka membangun birokrasi yang sehat, ya, dan sekaligus dengan demikian kalau terjadi efisiensi energi di sektor-sektor berbasis darat, kita bisa memiliki cadangan yang cukup untuk membiayai atau mentenagai kegiatan-kegiatan di laut. Ya.
Sehingga ini saya kira tadi bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja keamanan dan pertahanan di laut dalam perspektif Ramadan. Ya, saya kira demikian Pak Imam dan Pak Zaini. Presentasi saya, mungkin kalau ada diskusi saya akan senang sekali. Monggo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Daniel yang sudah memaparkan materinya cukup bagus ya. Di mana Ramadan yang dijalani sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban setiap tahun kita beribadah puasa, ada pengaruh atau ada korelasi dengan pertahanan maritim ya. Dan ini sebuah tema yang luar biasa. Ada kontekstualisasi di mana kita beribadah tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi menyentuh aspek-aspek lain, termasuk tentang kemaritiman ya. Tadi juga disentuh bahwa puasa juga memiliki dampak sosial, dampak moral, dampak ekonomi, dan lain-lain. Sehingga dengan puasa ini benar-benar menjadi pertahanan, atau bahasa hadisnya as-siyamu junnah. Puasa itu bisa menjadi medan pertahanan yang dapat membendung syahwat-syahwat kita atau nafsu kita yang terkadang tidak terbendung ya. Baik, semua peserta, pemirsa Mapara pagi ini, kami buka termin untuk diskusi atau tanya jawab bersama narasumber kita, profesor kita, agar kita lebih leluasa dan lebih mendalam. Dipersilahkan. Ini Iya. Bu Sunarti ya, ya. Semarang dari Semarang. Itu ada yang sudah angkat tangan itu bisa apa aja ini? Oh iya, Bu Sunarti ya. Sunarti ini. Silakan Ibu Sunarti dari Semarang untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Ustaz Zaini atas waktunya. Terima kasih Prof. Daniel yang telah memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai laut dan wawasan yang telah kami terima tadi. Prof. Daniel, kalau melihat dari apa yang sudah Prof. Daniel sampaikan, bahwa laut yang luas yang dimiliki Indonesia sangat banyak potensi alam yang dapat diperoleh untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Namun demikian, masih banyak terutama para nelayan yang belum mendapatkan kemakmuran, merasakan kemakmuran tersebut. Mereka mengelola laut, menerima anugerah Allah, tapi belum mendapatkan ekonomi yang pas atau bahkan yang diinginkan. Itu kalau di tepi laut nih Prof. Kebetulan kami ada di Pantura di Kota Semarang. Oh iya Prof, perkenalkan kami nama Sunarti tadi dari Kota Semarang. Kemudian yang kedua tadi menyinggung juga petani. Ini seperti halnya nelayan, petani juga demikian. Kalau kami melihat bahwa hasil bumi yang ditanam itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan, misalnya biaya dan tenaga. Sangat murah, tapi kalau sudah masuk ke kota itu mahal. Jadi misalnya kami bercerita sebentar bahwa misalnya kangkung satu ikat dari petani itu 2.000, akan tetapi kalau sudah di kota besar mencapai 6.000. Nah, ini bagaimana mata rantai yang membuat kesenjangan sehingga petani itu menghasilkan uang tapi sangat minimal, sedangkan di perjalanan itu ada rentang nominal harga. Nah, dari nelayan tadi ikan dan lain-lain, akan tetapi kalau petani ya sayur mayur dan lain sebagainya, sehingga kesenjangan itu ada gitu.
Prof tadi menyinggung tentang koruptor. Kemarin kami membaca sedikit bahwa seandainya Udah koruptor cukup, Bu Sunarti, dua saja. Oh iya, Dua saja. Prof. Terima kasih, Prof. Gantian, Mani Ya, Daul. baik. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji, langsung saya jawab Pak Zaini. Atau kumpulkan dulu pertanyaannya kan? Kumpulkan dulu, setelah itu Oke. tadi Mbak Daul ya. Monggo. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Daniel, luar biasa pembahasan pagi ini ya. Saya tertarik dengan analisis tadi bahwa Indonesia terdengar ini ya suaranya ya? Oh ya? Ya, terdengar. Sudah keras, bagus. Iya, terdengar? Oh, udah terdengar keras banget. Ya, jadi analisis Prof. Daniel tadi bahwa Indonesia ini seluas Eropa, kemudian tetapi dalam produktivitas, misalnya tadi diibaratkan Belanda itu 4 triliun ya Prof ya. Jepang 4 triliun ton kilometer per tahun. Oh iya, per kilometer. Jepang 6 triliun, sedangkan Indonesia hanya 2 triliun. Nah ini apa tuh Prof yang harus dilakukan nih dengan, padahal ini kita negara muslim terbesar yang dalam ajaran Islam ini ya, dengan puasa ini juga harusnya lebih gitu dari itu gitu ya. Nah, ini apa yang harus kita perbaiki atau mulai dari mana nih kita, apa pendidikan kita gitu ya yang memang belum optimal gitu ya dari ininya, atau pemimpinnya tadi Prof juga menyampaikan di laut belum ada pemerintahan. Sebentar, saya ingin tahu yang bocor yang mana ini? Oh. Ada apa istilahnya? Ya, itu mungkin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Yang bocor yang mana coba di Ibu Nidaul mungkin ya. Oh gitu ya. Oke, teruskan kalau udah agak bocor, teruskan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi saya mengenai soal kondisi masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir terutama. Ini memang persoalannya tadi di riba ya, di riba yang itu membuat pasar kita terutama di sektor-sektor primer seperti pertanian dan perikanan itu mengalami devolusi ya, dan degradasi ya. Nilai-nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor primer ini hilang akibat riba ya. Nah, saya kira kita memerlukan satu ekonomi pertanian yang lebih zakati lah kata begitu, lebih syar'i. Ini tantangan yang luar biasa. Ya. Tapi bisa dilakukan asalkan pemerintah memahami aspek-aspek commerce dari perdagangan hasil pertanian. Ya. Ini yang saya kira dengan BRICS, kalau kita dengan BRICS kita bisa menggunakan rupiah, tidak terlalu banyak menggunakan dolar dalam transaksi ekspor kita. Kita akan mendapatkan keuntungan karena saya melihat kalau kita masuk ke BRICS, ekspor impor hasil pertanian kita akan lebih dihargai. Ya, situasinya akan lebih adil. Ya, ini saya kira perkembangan baru yang sudah ditempuh oleh Pak Prabowo ya, dan tim. Kemudian yang kedua, tadi mengenai soal produktivitas nasional, saya kira kita memang memerlukan investasi di bidang maritim ini, Bu. Ya, apakah itu di kapal-kapal baru, ya, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan, ya, sehingga kapal kita menjadi lebih besar dan lebih cepat. Ya. Dengan cara itu kita akan meningkatkan produktivitas nasional kita, ya, per tahun tadi dari 2 triliun naik menjadi 4 triliun seperti Belanda, atau bahkan 6 triliun seperti Jepang. Nah, kita baru sepertiganya Jepang, ya. Jadi saya kira Jepang itu Jepang itu negara kepulauan yang jauh lebih kecil dari kita, tapi lebih produktivitas mereka lebih besar, ya. Jadi karena armada kapal Jepang lebih banyak dan lebih baik, ya, pelabuhan-pelabuhan di Jepang lebih efisien, ya, kita masih relatif tertinggal, ya.
Kemudian tentu saja investasi sumber daya manusia. Ya. Jadi kalau panjenengan pergi ke kampus-kampus di Indonesia, itu kampus-kampus yang memiliki prodi-prodi yang terkait dengan kemaritiman itu kurang dari 5%. Ya, saya kira kalau jadi jarang sekali perikanan jauh lebih banyak, tetapi yang basisnya teknologi seperti teknik perkapalan, teknik kelautan, teknik sistem perkapalan dan sebagainya, bahkan teknik transportasi laut itu sangat sedikit, Bu. Ya, jadi aneh ini untuk sektor transportasi yang begitu vital bagi negara Kepulauan Selat Eropa, ini program studi yang kaitannya dengan transportasi sangat minim. Ya, ini sebagai sektor jasa yang paling penting itu terbelakang, peminatnya tidak banyak dan banyak perguruan tinggi tidak mengembangkan prodi-prodi ini, ya, sehingga sistem transportasi nasional kita itu sangat tidak efisien, polutif dan berbahaya, ya, sangat tergantung pada jaringan jalan, ya, jaringan kereta api dan lautnya terbelakang, ya. Bahkan saya harus katakan dari zaman Belanda angkutan laut kita dan angkutan kereta api kita jauh lebih baik daripada sekarang, ya. Kita mengalami kemunduran di situ, ya, semuanya dibawa ke jalan. Angkutan sungai juga mengalami degradasi, angkutan sepur baru kira-kira 10 tahun terakhir bangkit, angkutan laut masih terseok-seok, ya. Jadi ini saya kira dibutuhkan pemerintahan yang lebih menyadari kepentingan maritim. Tadi ada yang bertanya soal Bakamla. Badan Keamanan Laut itu lembaga yang sekarang sedang dievaluasi dan akan diganti dengan Sea and Coast Guard. Ya, saya kira dalam beberapa tahun ke depan kita membutuhkan satu lembaga baru yang lebih mencerminkan tugas-tugas pemerintahan di laut daripada Bakamla. Bakamla terlalu sempit, ya, dan korban dari pertarungan atau konflik kepentingan antara berbagai macam kementerian dan lembaga seperti Angkatan Laut, kepolisian, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu masih belum akur soal bagaimana menata pemerintahan di laut. Jadi Bakamla tidak cocok, harus dilakukan perubahan. Begitu Pak Zaini. Baik, Prof. Daniel, saya kira sudah terjawab semua ya dari dua penanya ini. Kemudian dilanjutkan, ini ada Mbak Herawati dari Bengkulu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Prof. Yang mau saya tanyakan, di Provinsi Bengkulu, pelabuhan kami namanya Pulau Bay, Prof. Tetapi hampir mungkin setiap tahun pelabuhan itu perlu dikeruk karena mengalami pendangkalan. Padahal di ujung pesisir itu ada pelabuhan Linau yang peninggalan penjajah, namanya Pelabuhan Linau, yang memang lautnya dalam, yang tidak akan mengalami pengerukan. Nah, apakah ini disengaja, karena jelas-jelas pelabuhan ini harus dikeruk setiap tahunnya. Nah, apakah ini kesengajaan atau ada unsur politik yang lainnya? Nah, itu yang mohon diperjelas ke kami. Karena itu mengeluarkan biaya banyak sekali, setiap tahun diadakan pengerukan. Padahal ada pelabuhan yang tidak memerlukan pengerukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Herawati. Ya, saya langsung jawab ya Pak Zaini. Oke, baik Prof. Jadi memang akhir-akhir ini selama 10 tahun terakhir itu banyak pembangunan pelabuhan yang sifatnya sangat top down, ya, kurang memperhatikan kajian-kajian akademik yang dibutuhkan untuk menentukan lokasi pelabuhan. Ya, pelabuhan-pelabuhan bikinan Belanda itu umumnya dipilih
berdasarkan studi yang komprehensif, ya. Jadi kalau kita bikin pelabuhan, sementara bukti-bukti hidrodinamika pesisirnya menunjukkan terdapat banyak sedimentasi di dekat muara sungai, tentu itu bukan lokasi yang tepat untuk sebuah pelabuhan, apalagi pelabuhan samudera, ya. Jadi memang banyak pelabuhan, Bu, tidak cuma di Bengkulu, itu tidak jadi pelabuhan, tapi hanya tempat pacaran, ya. Jadi karena tidak dilakukan studi yang cukup mendalam. Itu diperlukan pemikiran yang lebih komprehensif kaitannya dengan potensi-potensi pembangkitan barang-barang di hinterland pelabuhan tadi, yaitu di kawasan industri, kemudian pusat-pusat energi, sehingga ada barang yang cukup untuk diproduksi hasil-hasil manufaktur, pengolahan hasil-hasil pertanian dan tambang barangkali, elektronik dan sebagainya, untuk kemudian menjadi daya tarik bagi kapal untuk datang. Ya. Nah, jadi saya kira pemilihan lokasi itu memerlukan satu pertimbangan karakteristik geografi pesisir dan kemudian juga potensi-potensi ekonomi regional. Ya. Jadi saya kira ternyata banyak pelabuhan kayak gitu. Bahkan pembangunan jembatan itu tidak terhubungan dengan jalan, ya. Jadi kemudian juga sungai-sungai di Sumatera setahu saya mengalami degradasi karena tidak dimanfaatkan sebagai medium transportasi. Jadi semuanya dialihkan ke jalan, ya. Jadi ini beberapa keliruan konsep yang saya lihat sehingga sistem transportasi nasional kita dan juga sistem logistiknya itu tidak efisien, ya, dan malahan tempat korupsi karena tidak diperhitungkan secara komprehensif, ya, sebagai investasi publik, ya. Kita tahu bahwa investasi publik itu baru value for money kalau dia dibangun dengan birokrasi yang bersih, proyeknya ditenderkan dengan bersih, ada studinya dengan cukup baik, kemudian operator pelabuhannya kompeten, ya. Kalau itu terjadi, maka investasi tadi value for money, ya. Kalau tidak, itu hanya value for monkey saja, ya. Bernilai buat monyet-monyet. Ya. Sekarang itu yang saya khawatir terjadi, itu investasi publik yang sia-sia karena bagian dari bagi-bagi proyek. Itu. Saya kira begitu, Bu Herawati. Saya beri tambahan. Ya, silakan, Pak. Di prefektur Tottori itu ada sungai namanya Sendai Gawa, besar itu. Itu selalu membawa tanah dari gunung yang warnanya agak putih. Nah, itu tanah yang dibawa dari gunung itu, dari Hiruzeng, Daiseng itu dibawa ke laut Nihonkai namanya. Oleh laut dikembalikan lagi. Nah, pengembalian itu selama 150 tahun sekarang menjadi gurun pasir yang sangat terkenal di Jepang namanya Shakyu. Jadi dikembalikan. Jadi seperti ini Ustadz Rahman, Mas Arif Rahman itu sudah pernah saya ajak ke sana. Jadi dikembalikan, ini satu-satunya gurun di Jepang. Nah, sekarang itu menjadi national park, masyhur sekali di Jepang, dan untuk taman wisata. Ya, tidak ada yang keruk, tidak dikeruk, wong itu malah jadi gunung keren banget. Kita naik di ketinggian sekitar 150 meter. Jadi naik gini, nanti turun lagi ke Nihonkai. Dan itu banyak kenangan orang Jepang itu yang sepuh-sepuh yang 89 tahun itu mengalahkan guru-guru yang saya ajak seperti Mas Aris Nasution itu saya ajak sampai ke tengah di atas sana itu baru dapat 1/4 aja udah ngos-ngosan. Itu orang tua Jepang umur 89 tahun sampai atas karena dia punya kenangan pada masa kecil. Saya tanya ke orang itu, pada saat ibu masih kecil, ini gurunya seperti ya gurunya sudah seperti ini, sudah seperti yang sekarang ini. Jadi tidak perlu dikeruk karena tidak dijadikan pelabuhan, tapi dijadikan taman nasional yang sangat terkenal di Jepang dan itu menjadi ya ladang wisata dan pamernya Jepang kepada kepada Saudi Arabia dan kawan-kawan bahwa Jepang juga punya gurun. Di situ ada untanya juga. Itu aja, terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Imam. Ya, saya kira jadi banyak penentuan lokasi pelabuhan yang tidak tepat, ya, karena dilihat hanya sebagai proyek saja, ya. Padahal pelabuhan itu multi stakeholders entity, dia ada satu entitas multi stakeholders, ya.
supaya pelabuhan tadi memiliki manfaat dalam jangka panjang. Kalau enggak ya tadi, dia hanya tempat mancing saja, jadi sudah jadi tapi tidak ada kapal yang mau masuk ke situ. Ya, saya kira demikian, Pak Zaini, Prof. Imam. Ya. Pelabuhan di Bay ini nih sudah lama, ini Prof dari dulu. Oke, Mbak Irawati ganti pertanyaan. Nanti diskusi lain, nanti kalau lebih waktunya lebih. Baik. Karena, dilanjutkan ini ada Bapak Firman dari Balikpapan ini. Silakan Pak Firman. Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Prof. Silakan. Dari pemaparan tadi sangat menarik sekali. Bahkan baru saya tahu kalau ternyata kepulauan laut Indonesia itu seluas dengan Eropa. Artinya sangat besar sekali. Dalam sejarah Indonesia kita kenal sebagai Kerajaan Sriwijaya sebagai dikenal angkatan laut atau armada maritimnya sangat kuat sekali pada saat itu, dan bahkan dijadikan dikatakan bahwa sumber perekonomian Indonesia itu adalah dari laut. Nah sekarang kira-kira dari sisi mana kita tidak bisa memanfaatkan laut ini sebagai sumber perekonomian, sementara kita memiliki laut yang sangat luas sekali. Apakah hanya cukup sebagai pelabuhan saja atau seperti dikatakan Prof tadi hanya dipakai untuk tempat memancing dan sebagainya? Bagaimana menjadikan laut ini sebagai sumber perekonomian? Itu yang saya ingin ketahui Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Firman. Saya jawab langsung ya Pak Zaini. Oke, baik Prof. Ya, jadi tadi sudah saya singgung sebetulnya. Jadi kalau kita memperhatikan realitas geografis kita sebagai negara kepulauan, seharusnya perhatian kita ke laut lebih banyak daripada sekarang ini. Ya, ini bisa dilihat dari banyaknya prodi-prodi tadi yang berkaitan dengan kajian kemaritiman dan kelautan itu relatif sedikit. Perkiraan saya kurang dari 2% dari prodi-prodi kita ini. Ya. Sehingga kita tidak memiliki wawasan dan ilmu yang memadai untuk merencanakan sebuah kehadiran di laut, ya, apakah itu pemerintah maupun sektor swasta. Ya. Jadi saya katakan bahwa pemerintah pun sebetulnya sejak Gus Dur waktu membentuk Departemen Eksplorasi Laut itu beliau mencoba mengembalikan wawasan maritim kita, ya. Tapi praktis SBY kurang memperhatikannya, ya. Kalau kita lihat dari segi kabinet. Kemudian Pak Jokowi memiliki narasi poros maritim dunia, ya. Tapi itu tidak didukung oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan untuk mengembangkan kemaritiman, ya. Praktis tidak ada agenda yang serius setelah itu, ya. Jadi Pak Luhut itu sibuk sekali mengurus banyak hal kecuali kemaritiman, ya. Jadi kita melihat bahwa justru terjadi kemunduran agenda Indonesia Poros Maritim Dunia itu kemunduran, ya. Pertama, kalau saya menjawab pertanyaan Pak Firman, kita mesti sadar bahwa kita tidak boleh terjebak pada ekonomi komoditi, ya, berbasis komoditas seperti kayu, hasil-hasil pertambangan yang tidak diolah dan sebagainya, ya. Jadi kita harus masuk ke hilirisasi atau downstreaming, kemudian ekspor impor kita harus dilakukan oleh armada laut kita sendiri, kapal-kapal berbendera Indonesia. Karena kue ekonomi besarnya jasa angkutan lautnya itu. Jadi kalau kita jualan tambang misalkan, itu hasilnya banyak, tetapi itu akan dikurangi oleh ongkos angkutannya, Pak. Ya. Jadi seperti Cina itu menjadi fractures of the world selama 2 dekade ini,
baru kemudian memutuskan untuk menjadi transporter of the world kira-kira 10 tahun terakhir dengan mengembangkan armada lautnya melalui namanya Belt and Road Initiative, Jalan Sutra Maritim. Itu karena Cina memahami bahwa ongkos angkutan laut itu merupakan bagian dari kekayaan Cina, ya. Jadi kalau kekayaan Cina itu diserahkan pada Belanda misalkan, yang mengangkut ekspor impor Cina itu oleh kapal-kapal Belanda dan Denmark misalkan, maka Cina tidak akan sekuat sekarang, ya. Nah, jadi kita kalau mau mengembangkan kembali meniru jejak Sriwijaya ataupun Mojopahit, kita harus mengembangkan armada nasional, ya, dan kemudian juga menyediakan SDM yang bekerja sebagai perencana kapal, pengoperasian pelabuhan, dan perusahaan-perusahaan pelayaran, itu yang kita didik dan dalam jumlah yang cukup, ya, untuk memastikan bahwa kita memiliki jumlah dan mutu SDM yang dibutuhkan, ya, untuk membangun sektor maritim ini. Ini sektor yang krusial untuk negara kepulauan. Bahkan Cina yang bukan negara kepulauan sudah menyadari ini, ya, karena perdagangan itu 70% lebih lewat laut, Pak. Tidak mungkin kita mengangkut minyak itu dengan bukan tanker, tidak bisa. Hanya dengan tanker minyak itu bisa murah sampai ke tempat kita, ya. Jadi saya kira ini. Begitu Pak Firman. Baik, terima kasih Prof. Daniel yang sudah menyampaikan respon cukup bagus terhadap para penanya ini. Kemudian saya kira sudah nggak ada penanya lagi nih. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ini di chat sepertinya ada beberapa pertanyaan. Oke. Apa sudah cukup? Di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini waktu sudah menunjukkan jam 6:11 ya. Di kolom chat Pak Zaini banyak pertanyaan. Gitu. Oh ya, sebentar. Ini di kolom chat dari Ibu Yani Nur Azizah ya. Ini wilayah kita sangat luas tapi sangat jauh penghasilannya dari negara yang kecil keluasannya. Sebetulnya kita paham tidak bisa menyalahkan faktor tertentu. Kami selaku rakyat kecil yang tidak main di urusan ekspor atau impor, ini tidak mengenal sistem perdagangan luar negeri. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan sebagai warga biasa, yang adanya pun di kampung, supaya dampaknya bisa langsung dirasakan. Jadi ini Prof. Daniel lewat chat ini dari Ibu Yani Nur Azizah ini. Bagaimana laut itu juga berdampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat kampung. Ya, terima kasih Ibu. Jadi sebetulnya pandangan maritim itu pandangan dalam perspektif perdagangan. Jadi kalau kita bertani atau beternak atau mengelola kolam ikan misalkan, itu kalau bisa kita tidak hanya jualan ikan saja, tapi kita harus menjadi pedagang ikan, ya. Pedagang beras dan juga pedagang hasil-hasil ternak. Ya, makanya Rasulullah menganjurkan supaya kita itu menjadi pedagang, ya. Bahkan 9 dari 10 rezeki itu datangnya dari berdagang. Jadi ini kenapa mindset dagang itu begitu penting dan ciri dari Islam, ya. Dan perdagangan tidak mungkin lepas dari maritim. Jadi pandangan maritim itu pandangan dagang, pandangan para saudagar sebetulnya, ya. Jadi saya kira kita, jadi kalau kita bercocok tanam menghasilkan apapun, apakah itu beras, kopi, durian, coklat dan sebagainya,
kita perlu mengorganisir diri supaya ikut menentukan harga-harga barang-barang yang kita buat. Jangan sampai kita tidak ikut menentukan harganya. Jadi kita perlu berkooperasi supaya kita memiliki bargaining power terhadap tengkulak, Bu. Ya, sehingga kita bisa menentukan harga, ya. Jadi jangan sampai kopi kita, minyak kita ditentukan harganya di London atau Singapura. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tidak akan pernah kaya, Bu. Walaupun kita kaya sumber daya, tapi yang menentukan harga orang lain, ya itu resep untuk miskin, ya. Jadi itu agenda kita yang penting sebetulnya, ya, bergerak ke sektor perdagangan, kemudian menyadari fungsinya membebaskan perdagangan kita dari riba, ya. Jadi lebih baik barter sebetulnya daripada menggunakan dolar misalkan. Jadi kalau kita mengekspor kayu ke Amerika, kita jangan minta dibayar dolar, kita minta dibayar kedelai, ya, atau minta dibayar jagung. Nah, jadi itu akan lebih adil buat petani kita ataupun juga buat petani Amerika, ya. Kalau pakai dolar itu yang untung bank-bank saja, para bankir saja, ya. Tetapi petani dan nelayan kita akan tetap miskin, ya. Saya kira itu beberapa kunci-kuncinya, ya, menurut pengamatan saya. Begitu Pak Zaini. Baik, Prof. Daniel, terima kasih. Demikian Bu Yani. Jawaban yang disampaikan oleh Prof. Daniel Rashid. Kemudian selanjutnya ini penanya berikutnya Kiai Turahman dari Tegal ini. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Karena saya beri intro dulu Kiai Turahman itu. Prof. Daniel, beliau itu dulu pernah saya ajak ke Osaka tahun 2011, 14 tahun yang lalu. Okay. Terus sudah saya beritahu tentang toilet wanita dan pria. Itu ada kanjinya kan. Jadi tidak pakai gambar tapi pakai kanji. Kanji Ona, kanji Otoko itu. Nah itu Pak Turahman munyar. Saya tunggu sudah masuk toilet kok lama sekali. Terus akhirnya muncul. Loh ini loh. Ternyata beliau itu muncul dari toilet wanita, kanji toilet wanita itu. Itu aja. Salah baca Pak Imam. Salah baca. Monggo. Prof, terkait dengan tadi wawasan kelautan, pandangan Prof Daniel terkait kurikulum kita, karena saya guru, ya. Apakah sudah mengadopsi? Tadi kan faktanya laut lebih luas. Nah, pandangan Prof Daniel terkait kurikulum kita sudah berapa persen mengakomodir pengetahuan peserta didik terkait kelautan, wawasan kelautan, cita-cita bagaimana mengelola lautan yang kita miliki. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Turahman. Jadi saya kira memang kurikulum kita masih berorientasi pertanian. Itu sektor yang penting, tidak penting, ya. Tapi kita terlalu karena ekonomi kita terlalu berbasis komoditas, ya, belum bergerak ke arah ekonomi sektor sekunder seperti perdagangan, ya. Jadi pertama harus belajar dagang. Kurikulum yang penting pertama sebelum kita masuk ke laut itu diajari dagang, Pak, ya. Jadi kalau jenengan mengajar di lingkungan nelayan atau lingkungan pertanian, jangan hanya ngajari cara kegiatan mupuk, teknologi pertanian, tapi caranya menjual juga belajar, Pak. Jadi menguasai pasar, ya, itu pertama. Jadi wawasan maritim itu sebenarnya wawasan dagang. Nanti akan kelihatan pada waktu panjenengan banyak sekali hasil perdagangannya harus dikirim ke luar pulau, Pak. Nah kalau sudah keluar pulau, panjenengan menghadapi kapal, ya. Jadi saya kira ini pentingnya di situ. Wawasannya wawasan dagang terlebih dahulu, ya. Jadi kejagaan itu berarti kecerdasan finansial, ya, mengerti pasar, perilaku konsumen bagaimana. Nah, kurikulum kita itu terlalu menyiapkan jadi buruh, Pak. Ya, kurang menyiapkan mentalitas pedagang, ya. Jadi kita tahu para rasul itu umumnya pedagang, termasuk Rasulullah, ya. Jadi keterampilan berdagang itu sangat penting
saya lihat Pak Prof. Imam Robadi itu sangat pintar sekali hal ini, ya. Beliau tuh paling tidak pedagang gagasan, ya, di samping pedagang-pedagang yang lain barangkali, ya. Jadi luar biasa Prof. Imam Robadi ini, ya. Jadi kalau kita lihat, kita mesti bergerak ke arah sektor jasa, Pak. Ya, jangan hanya sektor primer, ya, komoditi saja, ya. Lalu berusaha ikut menentukan harganya. Nanti setelah itu kita perlu wawasan, kalau kita sudah cukup, wawasan laut, ya. Terutama kalau Pak Turahman mengajar sekolah-sekolah di lingkungan pesisir, itu aneh sekali kalau kita di perkawanan lingkungan laut, aneh sekali, ya. Oleh karena itu harus berbasis sekolah, tidak boleh berbasis dari mana, ya. Kalau itu berada di daerah perkebunan, berarti anak-anak jangan terlalu berorientasi pada mutu, menurut saya. Yang penting adalah relevansi. Jadi anak-anak kita kalau bisa setelah lulus SMA itu sudah bisa mandiri, tidak perlu seluruh anak sekolah lulusan perlu, karena kapasitas kuliah itu terbatas sekali. Dari 100 lulusan SMA di seluruh Indonesia, paling yang bisa kuliah itu cuma 20 orang. Ya. 80 orang itu harus bekerja dan menikah. Ya. Jadi sebaiknya sekolah-sekolah itu menyiapkan sebagian besar anak-anak di MA ataupun SMA atau SMK itu sudah bisa hidup, bisa cakap hidup sehat dan produktif setelah lulus SMA. Ya. Jangan semua dirancang untuk kuliah. Saya kira itu arahan yang kurang tepat. Ya, saya kira demikian, Pak Turahman. Terima kasih, Prof. Pencerahannya. Saya tambahin. Kemarin pagi saya ke Hui Kueng TK ya. Itu saya lihat menunya. Saya lihat daftar dalam 30 hari itu menu makan siangnya itu 15 hari itu lauknya ikan laut. Ayo, sekarang mau dipraktekkan enggak sama oleh Pak Turahman? Nah, itu aja. Jadi saya kemarin ngecek ke TK-nya cucu saya, kan daftarnya ada di depan. Jadi 550 kilokalori atau berapa itu ya? Itu 50% dari selang-seling itu ikan laut. Ya, itu yang. Nah, sekarang kita merenung Pak Turahman. Saya ke pulau di sebelah utaranya Probolinggo itu, di Giliang Pulau itu ada banyak sekali orang menjemur ikan, coba. Menjemur ikan. Artinya ikan segar itu kan nggak kemakan. Coba Pak Turahman kan sudah pernah saya ajak ke Jepang. Kapan orang Jepang menjemur ikan? Nggak pernah ada, Pak. Dimakan semua. Ya kan, dimakan semua. Jangankan matang, belum sempat goreng aja dimakan jadi sushi kok, ya kan? Nah, artinya padahal itu ikannya dari daerah sebelah timurnya Papua, Argentina, guritanya dari Laut Afrika, coba. Nah, kita kan di sebelah utara Tegal itu kan laut. Ini orang Tegal lebih suka makan ikan asin, ya kan, itu kan. Nah, ini renungan untuk kurikulumnya Prof. Daniel tadi. Yang kedua, anak-anak itu melihat laut itu takut. Begitu ke laut, kintir, tenggelam. Mengapa? Lah, karena dari kecil tidak pernah dikenalkan dengan air. Saya kemarin ketikanya cucu saya itu kolam renangnya itu, Pak, yang kolam renang yang tingginya 0,5 meter itu 20 kali 10 untuk anak TK, coba. 20 meter ke sana, 10 kali ke sini. Dari kecil aja sudah dikenalkan air. Coba nanti lihat di Ustadz Turahman, TK-TK yang sudah mengenalkan kolam renang berapa persen di Tegal itu. Padahal kata Prof. Daniel tadi itu kan laut kita 2 kali daratan Indonesia. Nah, itu aja dulu sementara. Terima kasih. Siap. Ya, Prof. Iya, itu praktis sekali insight-nya Prof. Imam.
Ya, jadi dari menu sehari-hari itu kalau makan siang gratis itu banyak menggunakan menu ikan laut, saya kira akan sangat menggugah ya, supaya para nelayan bisa diikutsertakan dalam program nasional ini. Ya. Begitu Pak Zaini. Baik, Prof. Daniel, luar biasa interaksinya di buku pagi ini. Kemudian setelah Ustadz Turrahman ini cek lagi ada benda ini. Ini sudah nggak ada lagi yang angkat tangannya. Jepang. Oh, di Jepang pertukannya di Kyoto itu di orang pada wisata. Berarti lebarannya di Jepang ini, Prof. Imam ya? Kita renungkan bareng-bareng. Saya kemarin kan di Totori diajak mau makan sushi atau sashimi di mana? Coba. Awal aja udah diajak gitu. Kita menikmati laut. Tapi kalau kita di Indonesia kan mau sate ayam di mana? Ya kan gitu kan. Nah, sate ayam itu makanannya import itu. Ya kan? Nah, kalau ikan laut kan makanannya nggak import, yang ada di laut dimakan. Nah, sekarang mari budayakan, kita senang menikmati ikan laut. Itu Prof. Daniel, pasar yang di Pucang itu semua ikan horen semua, ayam horen semua. Itu makanannya fur dan konsentrat itu semua import. Betul. Ini renungkan. Jadi itu waktu saya itu dalam kotakan itu ada macam-macam kue, ada ote-ote macam-macam, ada lemper sama daun pisang. Jadi yang tidak import, Prof. Daniel, itu hanya biting sama daun pisangnya itu aja. Beras ketannya import, ganjungnya dari Armenia, plastiknya dari Meksiko coba. Jadi biting. Jadi kalau harganya 20.000 15.000 satu kotak, harga biting dan lemper itu paling kan 100 rupiah. Jadi yang produk dalam negeri itu 100 rupiah dibanding 20.000, berapa persen coba? Nah ya makanya kita defisit ekspornya kan di situ. Nah, ini belum ngomong ikan laut. Ikan laut, ibu-ibu di sini tuh banyak yang nggak suka ikan laut kok. Iya. Ibu adalah tiangnya rumah. Nah, coba. Bagaimana kita mencintai laut, ya kan? Senangnya ikan peyek, Bro. Nah, itu ya. Peyek, berasnya, tepungnya impor, coba. Kedelainya impor dari Amerika. Bawangnya dari China, ya kan? Jadi peyek itu hampir 99% itu barang impor. Oh iya, bakwan coba. Bakwan coba. Dari sapinya sapi yang mana ini? Sapi yang dimakani konsentrat jelas impor, ya. Gandumnya dari Ukraine. Ayo mana? Micinnya micin Ajinomoto, kapangkok merah. Garamnya Madura sudah nggak ada garam sekarang. Pindah. Ya kan, coba renungkan lah bagaimana nggak kita menjadi benar-benar inilah semakin juragan, Bro. Juragan, semua kan tinggal beli. Oh, gitu ya. Saya rasa itu Prof. Daniel. Jadi, kasih, Prof. Kalau ingin pengajian ini dipraktekkan, ayo mulai sekarang. Nanti sorenya itu sahurnya bukannya apalah ikan laut apalah diambil itu di ikan bakar, Prof. Iya, ikan bakar apalah bawal laut atau apa. Ikan laut jadi dikeringkan, Prof. Ikan laut dikeringkan jadi badai, jadi klotok itu. Oke, itu aja. Oke, siap. Ya, Prof. Oke. Terima kasih semuanya, Prof. Imam Rubandi, Prof. Daniel yang telah sami-sami. Semua. Dan ini saya sambil nyuapin cucu ini. Oh gitu, Prof ya? Luar biasa. Orang tuanya nggak ada di rumah. Udah. Oh gitu. Oke. Sama apa, Prof? Itu cucunya, Prof? Abonnya impor, Pak. Ya, impor dari Indonesia itu.
Monggo Pak Zaini Luar biasa. disampaikan info untuk Oke. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu semua, Aero Society, keluarga besar Aero Society yang semuanya insya Allah berbahagia. Prof. Daniel sebagai narasumber yang luar biasa memberikan paparan materi ya, sehingga bisa menghadirkan perspektif baru, mind baru, ilmu baru, dan Prof. Imam yang selalu menjadi pemantik luar biasa, dan teman-teman sahabat-sahabat Aero Society yang luar biasa juga, begitu sangat interaktif dan dinamis perjalanan Mapara. Oke, Prof. Kita harus bersyukur dapat hadir Prof. Daniel, karena untuk mengundang Prof. Daniel kan tidak gampang, ya kan? Ya kalau luar kota ya misalnya GA 312 pasti itu ya, terus belum tempat, belum dan lain-lain lah, pokoknya tidak mudah lah gitu ya. Lebih mudah mengundang menteri daripada mengundang Prof. Daniel. Jadi kita syukuri hari ini. Oke, itu aja. Wah, emang ngono-ngono aja. Nyentil Daniel cocok jadi menteri, Prof. Geng Prof, luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Daniel. Closing Pak Zaini, closing dari Prof. Daniel Pak Zaini. Kita semua. Statement, closing statement. Gimana, Kaitur Rahman? Closing statement dari Prof. Sudah Daniel. Ya, sudah. Oke. Mohon maaf Prof. Daniel, persilakan untuk memberikan closing statement. Baik, alhamdulillah matur nuwun atas kesempatan untuk ngobrol di pagi yang cukup cerah ini di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, dan insya Allah kita kembali pada fitrah kita yang jujur, amanah, cerdas, dan peduli, kualitas takwa yang kita impikan. Ya. Kemudian saya kira tadi bagaimana Siam ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan kehadiran kita di laut yang membutuhkan pengendalian konsumsi dan energi yang cukup, ya, supaya kita memiliki cadangan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan proses nilai tambah di laut. Ya. Saya kira ini bagian dari agenda kita sebagai bangsa kepulauan yang seluas Eropa, dan kita masih memiliki banyak PR, dan harapan saya melalui sesi ini para guru, para mubaligh, para penulis lebih banyak mencurahkan perhatian pada yang sangat menantang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Daniel, terima kasih closing statement-nya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, ini kita akhiri Mapara ke-29. Ya. Saya tidak tahu ini ada pengumuman penting barangkali. Ada, selalu ada. Izin Ustadz Zaini, ada yang kami berikan untuk Prof. Daniel, sertifikat beliau sebagai penceramah hari ini. Monggo. Alhamdulillah matur sangat Prof. Imam. Ya, Prof. Daniel, saya jelaskan sedikit. Itu di sebelah kanan ada Mirai Publishing. Mirai Publishing adalah penerbit anggota IKP Indonesia itu didirikan oleh kawan-kawan dari Aero Society. Oke. Dan sudah menerbitkan banyak sekali. Mirai. Ya, Mirai itu artinya masa depan. Oke. Ya, terima kasih. Matur nuwun sangat Prof. Imam. Dan teman-teman Aero Society. Kemudian untuk besok Ustadz Zaini yang Mapara hari terakhir, monggo dibacakan, saya share screen. Sebentar, ini saya lihat ini dulu. Yang untuk besok ini ada di layar Ustadz Zaini bersama Prof. Suhubdi ini.
Prof. Suudi adalah guru besar ahli pangan, spesialis kerbau ya, spesialis kerbau, daging kerbau, susu kerbau dan lain-lain. Dia lulusan dari lupa ya, dari Queensland atau Brisbane ya, dan sangat getol sekali untuk menyebarkan tentang kedaulatan pangan Indonesia. Itu aja sebentar. Oke. Terima kasih Prof. Sudah nih Bu ya, pengumumannya sudah ya. Saput, monggo ditutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, keluarga besar Airo Society. Acara Mapara ke-29 pagi ini telah usai dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan luar biasa wawasan ilmu hari ini dari pemateri yang disampaikan oleh Profesor Daniel M. Rashid ya tentang kemaritiman. Mudah-mudahan ini menghadirkan wawasan baru, perspektif baru ya, terutama mengkorelasikan Ramadan ini untuk kita lebih dekat dengan laut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua keluarga Airo Society diberi kesehatan dan sampai tuntas di akhir Ramadan, dan pasca Ramadan kita kembali beraktivitas normal. Mudah-mudahan nilai Ramadan yang kita perjuangkan dan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagai perisai tadi, sebagai sebuah pertahanan, mudah-mudahan dapat mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dapat kita aplikasikan di pasca Ramadan nanti, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau bersantai ngobrol silakan. Oke. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh tadi mau matur gini loh Prof. Prof Daniel suaranya kok kayak anak muda ya. Itu resepnya apa? Saya Prof Daniel yang disuruh jawab, jangan saya. Iya. Tadi mau tanya takut. Maksudnya apa? Oh ini Prof Daniel masih ini. Padahal cucunya sudah 16 Prof Daniel ini. Luar biasa dengan 9 putra ya, 9 anak, masih energik ya Prof Daniel. Ya silakan yang undur diri, mohon silakan. Hari ini saya santai, Ustadz Rahman. Ya, ini baru berlibur beneran saya itu. Kalau di Indonesia nggak bisa libur nih, gedor pintu ini sana sini sudah. Prof Imam mau tanya, Prof. Yes. Prof Imam mau tanya. Ya. Kalau Prof Imam pas ada kunjungan ke Jogja itu kan kadang ya kita mampir ke rumah makan yang spesialis ikan. Ya ini bukannya spesialis gudeg, bukan spesialis gudeg ya. Bahasan pagi ini, tapi yang belum saya temukan itu Prof Imam kan sering nolak ya masakan ikan di Indonesia atau di Jogja khususnya itu Prof Imam mengatakan belum standar. Ya, jadi milih yang kayak sate gitu. Ya saya kadang-kadang nah ini mungkin bisa disampaikan Sensei. Nanti biar bisa kita tindak lanjutin juga. Ya begini, kita sebetulnya kalau mau serius di ikan keren. Ya kalau serius. Nah ikan kita itu lebih yang paling parah kan diberi formalin itu yang paling repot. Jadi itu menurut survei itu hampir 100% loh. Jadi itu pemerintah harus turun tangan. Mengapa mereka formalin? Karena penjual ikan itu
ini takut ikannya tidak cepat-cepat kebeli. Kalau di Jepang kan begitu pukul 12 siang sudah waribiki. Pukul 12 siang sudah ikannya sudah 50% harganya. Pagi datang, pukul 12 siang sudah 50%. Karena sudah risiko. Nah, di sini kita kan tidak. Kita kan makan ikan kalau benar-benar ikannya hidup. Saya kan makan ikan kalau ikannya hidup benar. Misalnya beli di Keputih yang asli itu, saya tiap hari di rumah saya ada ikan. Saya sekali membeli ikan itu berapa sekali? Itu 10 kilo langsung saya bersihin masuk freezer. Jadi setiap hari Pak, itu sudah diplastikin 5 oleh pembantu saya. Jadi 10 kilo sudah diplastikin 5, nanti tinggal ngambil satu plastik gitu. Itu namanya Pak Marsam. Itu kepitingnya masih hidup, semua bandengnya masih hidup, itu saya ambil itu. Itu selalu hari Sabtu saya, itu yang pertama. Yang kedua, Jogja itu fenomenal. Jogja itu gudeg misalnya itu, tahu nggak gorinya dari mana, Ustaz Rohman? Dari Gunung Kidul, Prof. Gorinya itu. Ternyata saya tanya, gorinya itu dari Kebumen itu. Kualitasnya lebih murah, lebih bagus, harganya murah. Kata yang jual gudeg seperti itu. Jadi, pas suatu hari saya kan parkir di toko gudeg, ternyata ada gori 1 truk. Nah, saya tanya, ini Pak, gorinya dari mana? Dari Mirit, Kecamatan Mirit. Ayo. Diformalin berarti itu. Kecamatan Mirit itu dekat Ambal. Artinya apa sebetulnya gudeg itu menghidupi kehidupan grassroots yang sangat bagus. Hanya sekarang masalahnya ayam kampungnya menggunakan apa? Kalau ayam kampungnya original pakan Indonesia, oh keren itu. Oh ya, adanya di Gondalegi itu, Prof, kalau original itu. Oh gitu ya, itu keren. Tapi kalau sudah campur tangan depur sama konsentrat, wah itu agak. Kalau sudah dekat Tegal itu banyak ini, Prof. Karena kebutuhannya banyak. Itu Mas. Jadi yang kedua Mas Ade, local wisdom itu menjadi lebih penting. Contoh paling gampang, saya makan soto Lamongan kok di Tegal, itu local wisdomnya nggak ada itu. Makan bakso misalnya di Kebumen, lokal wisdomnya nggak ada, karena bakso lokal wisdomnya harus kota Solo, Malang. Makan sate Batibul, tapi misalnya di Pekalongan, lokal wisdomnya nggak ada. Jadi lokal wisdom, pemerataan ekonomi, ya, persahabatan itu ada di dalam satu otak. Dalam satu otak itu. Saya makan ini tuh dalam rangka apa? Kalau dalam rangka hanya mengenyangkan saja, nilai-nilai itu hilang. Itu berarti level, Prof, ya? Jadi saya ke Banyumas, pasti Mendoan, terus ke Combrang, kan begitu kan? Purwokerto. Ya kan, core-nya itu. Nah, yang lain-lain, suplemen yang lain-lain ya sunnah itu. Coba saya kalau ke Gondang Legi, pasti kan saya milih rawonnya yang di Gondang Legi itu. Masa ke Malang terus mampirnya makan di McDonald gitu, ya kan sudah hilang nilainya. Malang ya bakso, bakwan itu. Kalau dipikir lebih jernih, antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal, itu pilih mana? Kalau saya memilih kepentingan lokal, karena dapat diatasi kepentingan lokal. Kalau kepentingan nasional nggak dipas. Saya tidak makan OT-OT, kepentingan nasional ya. Ngapain dong itu impor semua. Bakwan, bakso itu impor semua loh, Ustaz Rahman. Nah, itu kepentingan nasional. Saya tidak makan bakwan, bakso. Nah, orang se-Indonesia yang tidak makan bakso berapa? Kan kalah total dengan yang makan, ya kan? Nah, itu kan tidak bisa dikendalikan secara individu. Tetapi seperti Ustaz Rahman punya santri 1000 ya,
Nah, itu dapat mengendalikan itu. Jadi dapat memimpin. Oh, makananmu ini aja yang kandungan nasionalnya tinggi. Ini menjadi penting. Kalau saya ke rumahnya Mbak Is juga aja nggak pernah dimasakan ikan kok. Dimasakin apa, Bro? Daun Karena kelor. Karena Probolinggo itu ini nasi empok, Prof. Dimasakin daun kelor. Prof Imam, Ya, ini kan Hebat. kemarin sore ya. Kemarin sore kan Pantai Baron ini kan panen lobster, Prof. oh iya. Nah, Wah, itu kebiasaan di kampung Kemadang itu kan habis dari perahu itu langsung di freezer, Prof. ya Termasuk ikan, jenis ikan apa saja. Artinya belum tercerahkan. Tadi kan Prof Imam mengatakan bersihkan dulu di plastik. Nah, ini gimana, Prof? nggak apa-apa. Jadi Ada dua cara itu, karena membersihkan di laut kan mahal juga. Karena nggih. timing. Sama dengan maguro, tuna, salmon itu semua masuk freezer dulu. Artinya, Prof, kan kotoran ikan kan belum diambil nih. Artinya masuk freezer enggak masalah ya, Prof? Nggak masalah. Asal temperaturnya benar. Itu kan Oke, Prof. Nggih. Oke, nggak masalah itu. Cara Terima lain, kasih, Prof. cara lain banyak orang yang menempuh itu, cara lainnya itu diberi formalin dulu sampai darat, baru di freezer. Itu ada yang gitu-gitu. Kita kan kebetulan ini, Prof, dekat TPI kan, ada di Pantai Baron, Pantai Drini kan. Bukan kebetulan, itu pas bikin rumah ya sengaja. Pas panen ya, pas panen. Enggak, maksudnya dekat laut kan, waktu buat rumah kan sengaja, bukan kebetulan. Siap, Misalnya Prof. kebetulan rumah saya dekat laut, bukan kebetulan. Dulu waktu beli tanah apa nggak mikir. Pokoknya manut saja, Prof, manut. Belum ketemu Prof Imam kok ya. Bu Dr. Rukiati belum sampai ke Madang loh. Nanti insya Allah Ustadz Rahman adakan acara kita makan bareng di rumahnya Mas Wahyu Diono. Asik. Ya, mudah-mudahan kita tidur semalam di sana menikmati hembusan angin dari Australia. Siap, Prof. Ustadz Arif Rahman diajak juga. Siap, Sensei. Semarang dekat itu, siap. Arif Rahman nanti yang mengawal dari titik 0 Malioboro boyong ke Gunung Kidul. Ya. Siap. Ini saya bulan Mei diundang di Jogja ini. Nah, tuh. Di kampusnya Bu Rukiati. Ada 2 acara ya. Iya, Prof. Iya, betul. Satu lagi bulan April, di mana tadi belum saya ini, tapi bulan April mana lupa. Silakan dinikmati. Saya kan pecandu ikan, jadi saya bapak saya aja waktu SD ya kalau beli ikan itu 5 kilo habis sehari untuk anak-anaknya itu. Kan yang sudah diasap, Prof, seperti kepala manyung misalnya, itu sehat enggak? Dibandingkan dengan apa, Bu? Dibandingkan kita tidak punya lauk gitu ya. Nah, saya milih manyungnya. Kalau nasi putih aja, dengan nasi putih plus kepala manyung saya plus. Tetapi kalau kepala manyung dengan ikan segar ya milih ikan segar. Harus ada bandingannya. Gitu. Sama dengan gini, nasi tiwul sehat enggak? Nasi ya tergantung, di rumah ada makanan enggak. Kalau di rumah tidak ada makanan ya itu sehat. Tapi kalau di rumah ada makanan ya itu disingkirkan. Kan itu pasti gitu. Ini nasi Itu tiwul. ada. Ini siapa ini? Oh, ini apa ini? Nasi tiwul, Bro. Inilah nasi tiwul.
Oh, saya ya ini Pacitan saya suka ini tadi gambar tadi tuh. Mana tadi? Saya udah ke Pacitan itu yang enak sekali nasinya Oke lah, itu. Bro. Prof. Kapan, Imam, Prof? Ya, bicara Tiwul, kan Gunung Kidul gudangnya. ya tapi berbeda cara pengolahannya. Kalau di Ikan hiu. Nanti Ini bulan Mei, urat-urat Prof. dan ini adalah oseng kangkung. Selamat menikmati Bapak Sabto, Mas Yusuf, yang akur. Ini Mas Rizky. Oh, kurang. Dan ini Pak D. Nah, makanannya ada nasi tiwul, nasi putih, iwak panggang. Oh, urang. itu Ustadz Roman bisa batal puasa itu. Ada tempe. Ini menggoda iman ini. Kalau di Kan Gunung Kidul itu, Prof, Kalau makan gambar nggak batal. kalau di Gunung Kidul itu goreng tiwul itu dikasih daun kemangi, Prof. Oh gitu. Ya, daun kemangi itu akan dominan kemangi sama Loh, bukan itu jamban. alasannya Ustaz. Bukan itu alasannya kata Prof. Imam. Apalagi itu. Bukan karena itu. Kalau sampai dikasih daunnya gori tadi, ya gak karu-karuan nanti di wajahnya. Nanti kalau kita buktikan bulan Mei, kita buatkan apa? Nasi tiwul. Iya, betul. Itu yang saya suka di Pacitan itu ada warung apa namanya dulu. Lupa warungnya. Warung Mbok Yem itu, Prof. Mbok Yem itu di Gunung Lawu itu. Ya mencintai lah seperti itu. Jadi Diajak ke tiwulnya Pak Lambang, Pak Wahyu. Ya Mas jangan Ayu. jangan tiwul, Prof. Kalau tiwul nanti itu ini. Gimana, Gak Prof? kuat, perutnya gak kuat. Coba gini lah, saya kepengen lah, Mbak, nggak tahu Mas Wahyu atau Mas Arif atau siapapun. Punya warung lah, saya nanti akan mampir itu aja. Kalau warung kan Pak Supriyadi, Prof. Pak Supriyadi. Yang mana nggak pernah ditunjukkan warungnya? Menunya kalau sudah ada gitu kriuk-kriuk, mereka mboten purun, Ustaz. Ayam kriuk, bebek kriuk Jangan gitu. gitu-gitu. Itu ngomongnya sulit kalau yang warung gitu-gitu. Karena apapun jenis dagingnya tetap Indofood gitu. Iya. Kalau sudah punya gitu-gitu, saya nggak mau mempromosikan punya yang itu. Yang original ayam kampung dari Wahyu Diono, Wahyu Risto atau apalah gitu. Yang semua. Yang anu ya, Prof. Lebih ke ini ya, lebih ke masakan khas Jawa gitu ya. Iya, yang itu keren itu saya ngomongnya gampang. Ngomongnya ke publik ya. Atau Mbak Isuki bikin warung lah, apalah gitu. Warung infus, Bro, kalau Dokter Isuki, Bro. Nanti bikin warung manyung ya, Bro. Manyung boleh, Manyung oke. Manyung oke. Nah, mau di mana di Surabaya? Enggak, Bro. Itu cita-citanya dulu kan itu. Ya, Bro ya. Kalau ke timur ada warung Izuki, kalau ke Saya dulu Tegal ada. hari saya muda di Muhammadiyah itu sering banget cita-cita itu. Kemana warungnya siapa? Kemana warungnya siapa? Kemana itu. Tapi sampai sekarang pada senang jadi pegawai negeri gitu dan lain-lain ya, yang sulit memang. Saya kepingin buka warung, Bro, tapi belum mendapat kesempatan. Ya, jangan Izuki yang itu siapa gitu, Charmennya siapa itu tinggal. Nanti saya Buka bagian. warung, Bro, sudah, Bro, warung kopi. Nah, ya nggak apa-apa. Warung kopi nanti cangkirnya yang besar-besar itu kan bagus. Tutup akhirnya, Bro. Oh iya. Ini karena yang potongannya pengusaha itu belum banyak sini, Bro. Ini potongannya nguli semua ini. Potongannya buruh. Itu Pak Munali, Cak Munali jangan kebanyakan nyetak buruh itu.
Oh. Nanti ketemu di Jogja bulan April atau Mei lah. Saya mau ke sana ke Jogja atau nggak tahu kapan ya. Kopi Cak kopi Munali, dalam. Solo ya. Solo tolong ya. itu Prof Imam dikawal itu bulan Mei. Cak Munali sampai mendarat Kampung Kemadang, Gunung Kidul. Loh, itu sudah dikondisikan Bu Dr. Rukiati tadi malam itu. Nanti tanggal 14 itu Pak Wahyudiono harus standby di ini apa namanya stasiun Tugu itu. Tugu. Ya kita semuanya rombongan situ. Nanti di mampir 1 jam di Buher, 1 jam di itu. Terakhir standby-nya di UNY di rumahnya Bu Dr. Rukiati gitu loh. Inilah Ya. Pak Munali, guru besar golongan 4E bikin sedot. Ya, karena khawatir giginya tidak tumbuh makanya sedotan Buat cucu. Kan. Jadi tinggal orang tuanya bekerja, berangkat ke kakeknya. Ya, itulah namanya katanya dulu kalau sudah menepi gitu. Oh, kemarin Itu kata Pak Munali, Prof Imam itu kalau di luar wah menjadi penguasa, kalau Betul. sudah di keluarga jadi hamba sahaya katanya. Iya, iya betul. karena pangerannya itu sudah muncul. Ini ya kemarin sore sebelum buka saya kan ke supermarket, ke warung lah warung di situ. Itu 500 atau 50.000 rupiah itu dapat 10 sushi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Jadi satu sushi itu harganya 5.000. Keren nggak? Sushi Nah, apa, Prof? salmon Oh, hamachi ya. oh, saya pikir sushi teh di Malang yang lemper itu bukan ya? Nah, iya sama. Nah, kemarin waktu di Sanda di Kobe itu dua ya 48.000 juga. Itu yang muter itu berapa? Mejanya muter Enggak, kayak enggak, pengalaman saya nunggu lama itu ya. Milih yang terong itu ya. tidak muter yang dihidang itu. Sampai kaget di Kobe itu 2 buah 48.000. Ini di Nara di warung kecil, warung itu 10 50.000. Jadi beda tempat sudah bumi langit itu. Wah, tadi ini 50.000 dapat 10. Ini kalau di Surabaya itu di Malang diroyok banyak orang ini. Langsung. Prof Imam. Yes. Saya itu kan ada alumni santri Masjid Agung Al Ikhlas. Sekarang kan di Jepang, Prof. Ya. Dia itu kalau di Indonesia jadi pelayan toko kayak Indomaret, Alfamart. Pulang itu bangun rumah ya, Prof. Gajinya berapa di situ? Jepang mana, Ustadz? Jepang mana dulu? Jepang mana dulu? Jepangnya ya nggak jauh sih dari ibu kotanya. Ibu kotanya mana ini? Harus jelas itu. Osaka. Ya minimal begini, kalau dia kerja 8 jam ya. 8 jam ya sehari ya. Itu dapat ya 8 jam itu dapat 800.000 lah ya. Ya. Kalau 8 jam 800.000 sehari, udah itu aja. Karena berdiri 1 jam, di Jepang itu gajinya 80.000. Kalau SMK rata-rata 23 memang, Prof. 23. Itu ya. Pokoknya berdiri 1 jam itu ya. Yang ngapain lah gitu, itu 1 Terus jam. tak sarankan, namanya kan Mas Asnawi, orang pelayan sini. Mas, di sela-sela waktu kerja ngambil studi, Mas, mumpung di Jepang. Pak, di sana sudah nggak bisa, Pak. Jadi sekedar untuk ini cari jam yang ngambil kuliah malam sore itu katanya nggak bisa katanya. Itu sama dengan ini, Ustaz. Jangan ditanya kesibukannya berdiri 8 jam itu. Tanya Pak Yaitu Rahman itu. Satu hotel 14 kamar itu. Pelayannya cuma 2. Itu tahun 2015. Dan cewek. Bukan orang Jepang, tapi orang Cina.
Itu luar biasa tanya Pak Yaitur itu. Oh, gak ada lagi karyawannya cuma 2. Gitu. Toko kelontong yang 100 yenan itu besar loh. Itu 10 kali 12 kali 12. Ya. Pelayannya cuma 1. Ya jadi kalau buka pukul 8, pukul 6 dia datang. Pukul 6 itu nyapu dulu, bersihkan, ngepel, nyapu. Begitu sudah beres semua baru dibuka tokonya. Beda dengan kita membuka toko dulu, bakulnya sambil nyapu. Mbak, tuku Mbak, saya masih isi ngasasa piring gitu. Di sini nggak ada. Di sini pukul 8 dibuka, pukul 6 sudah ada karyawannya di dalam belum dibuka, bersih semua, nata semua, baru selesai clean, ting dong, dibuka seret, irasai masuk gitu. Ada seorang guru di Indonesia, kemarin saya lihat, itu kerja, dia 1 minggu keluar, katanya begini, oleh mertuanya ditanya gini, mengapa kamu mundur jadi guru? Saya disuruh jadi guru seperti jadi pembantu, suruh ngepel dan nyapu. Padahal guru-guru Jepang ya seperti itu, ngepel ya nyapu, yang ngelapi ya ngasai piring ya membimbing anak-anak gitu. Jadi guru kita itu seperti kepengen jadi seperti orang yang tidak tersentuh oleh kehidupan sehari-hari. Itu ada kemarin kan di koran itu. Ya, Ustaz Rahman, selamat berpisah dulu sementara. Siap, Sehat, Bro. Bro. Sehat-sehat, Bro. Ya, Saya sehat tak semua. mancing, Bro. Saya tak mancing, Bro. April semua sehat. Siap. Matur nuwun, Prof. Kalau sudah ada merah-merah ini berarti ada yang merah-merah ini. Perang. Merah itu perang. Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang sudah bersiap merah-merah, Pak Munari ganti peci merah. Merah pokoknya. Saya tak pakai ini, ganti si Itu baju background merah. nanti setelah ready semua yang kemarin baru saya share. Backgroundnya mana belum? Nanti Bu, karena ini masih campur-campur. Siap. Yang penting aku Loh, Mbak, masuk. Prof Imam nggak ikut, Mbak? Jangan Bu. Ini khusus si baju merah. Khusus baju merah sama Nah, Nafi. Loh, saya nafinya ini nafi jas kampus tuh. Saya Nafinya ada batiknya dikit Ini jas kampus Bu, bukan kaos malah. Nafi abal-abal. Yang penting nafi loh.